Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Penilaian Status Gizi Secara Biokimia. Dosen pengampu Ibu Yuli Heirina Hamid, SPD, MSI. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Mina Fadila, yaitu saya sendiri. Penilaian status gizi secara biokimia disebut juga dengan metode pemeriksaan laboratorium adalah mengukur kadar zat gizi di dalam tubuh dan atau ekskresi tubuh kemudian dibandingkan dengan suatu nilai normatif yang sudah ditetapkan. Misalnya, menilai status zat besi dengan mengukur kadar hemoglobin. Bila kadar hemoglobin kurang dari 11 mg/% maka disebut anemia. Untuk penilaian biokimia disebut juga pemeriksaan laboratorium. Spesimen yang biasa digunakan adalah darah, feses, kelenjar tubuh, urin, dan biopsi jaringan tubuh. Penilaian status gizi secara biokimia dilakukan dengan melakukan pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, jaringan otot, dan hati. Pemeriksaan status gizi zat besi. Ada beberapa indikator laboratorium untuk menentukan status besi, yaitu yang pertama hemoglobin atau dari Hb. Yang kedua hematokrit, yaitu HCT. Yang ketiga besi serum. Yang keempat ferritin serum. Yang kelima ferritin serum. Yang keenam free erythrocyte protoporphyrin atau FEP. Yang ketujuh yaitu morfologi darah. Yang kedua, pemeriksaan status gizi protein. Penilaian status protein yaitu mengukur cadangan protein dalam tubuh, kadar fibrinogen, transportasi zat gizi tertentu. Contohnya Fe, Ab, aliran darah, albumin adalah fraksi protein yang sering dinilai. Globulin diperiksa berkaitan dengan status imun, fibrinogen untuk pembekuan darah. Yang ketiga, pemeriksaan status gizi vitamin, yaitu penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afifah Aliana. Saya Afifah Aliana akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu pemeriksaan status gizi mineral. Prosedur penentuan kadar yodium dengan metode cerium adalah sebagai berikut. 1. 10 mili urin didekstruksi atau pengabuan basah dengan penambahan 25 mili asam klorat 28% dan 1 mili kalium kromat 0,5%. 2. Panaskan di atas hot plate sehingga volume larutan menjadi kurang dari 0,5 mili. Larutan ini diencerkan dengan air suling sehingga volume larutan menjadi 100 mili. 3. Dari larutan terakhir ini dipipet 3 mili, kemudian ditambahkan 2 mili asam arsenit 0,2 N, lalu didiamkan selama 15 menit. Keempat, ke dalam tiap larutan kemudian ditambahkan 1 mili larutan cerium 4+ amonium sulfat 0,1 M. Dikocok kembali, didiamkan selama 30 menit. Absorpsi dilakukan pada panjang gelombang 420 nm. 5. Pemeriksaan status gizi pada obesitas. Pemeriksaan biokimia pada obesitas dapat dilakukan dengan pemeriksaan profil lipid. Pemeriksaan profil lipid meliputi pemeriksaan kolesterol total, kolesterol low density lipoprotein atau LDL, kolesterol high density lipoprotein atau HDL, dan trigliserida. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui adanya dislipidemia yang berhubungan dengan adanya penyakit jantung koroner. Di samping pemeriksaan tersebut, dikenal juga pemeriksaan ApoB yang merupakan apolipoprotein utama kolesterol
LDL. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui risiko terhadap penyakit jantung koroner. Rasio kolesterol LDL ApoB 1,2 menunjukkan adanya small dense LDL. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan pemeriksaan status gizi secara biokimia. A. Keunggulan. Pemeriksaan biokimia bila dibandingkan dengan pemeriksaan lain dalam penentuan status gizi memiliki keunggulan-keunggulan antara lain. Yang pertama, dapat mendeteksi defisiensi zat gizi lebih dini. Yang kedua, hasil dari pemeriksaan biokimia lebih objektif. Hal ini karena menggunakan peralatan yang selalu ditera dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli. Dan yang ketiga, dapat menunjang hasil pemeriksaan metode lain dalam penilaian status gizi. B. Kelemahan. Selain memiliki keunggulan, pemeriksaan biokimia juga memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama, pemeriksaan biokimia hanya bisa dilakukan setelah timbulnya gangguan metabolisme. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup mahal. Ketiga, dalam melakukan pemeriksaan diperlukan tenaga ahli. Keempat, kurang praktis dilakukan di lapangan. Hal ini karena pada umumnya pemeriksaan laboratorium memerlukan peralatan yang tidak mudah dibawa kemana-mana. Kelima, pada pemeriksaan tertentu, spesimen sulit untuk diperoleh. Misalnya, penderita tidak bersedia diambil darahnya. Keenam, membutuhkan peralatan dan bahan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemeriksaan lain. Ketujuh, belum ada keseragaman dalam memilih reference atau nilai normal. Pada beberapa reference, nilai normal tidak selalu dikelompokkan menurut kelompok umur yang lebih rinci. Dan yang terakhir, dalam beberapa penentuan pemeriksaan laboratorium memerlukan peralatan laboratorium yang hanya terdapat di laboratorium pusat, sehingga di daerah tidak dapat dilakukan. Sekian penjelasan dari kami mengenai penilaian status gizi secara biokimia. Terima kasih.